ya, tongkat Rasulullah SAW di bawah turun naik gurun pasir ya. Nah, tongkat Rasulullah SAW ini memiliki kurang lebih 13 tongkat ya, dan terbuat dari kayu lus, dan 5 terbuat dari kayu aisyah, dan sisanya dari beberapa jenis kayu lainnya. Nabi SAW menyunahkan laki-laki umur 10 tahun ke atas agar membawa tongkat ketika sedang bepergian. Tongkat ini sendiri merupakan salah satu tongkat Nabi SAW yang terbuat dari kayu lus dengan panjang kurang lebih 110 cm, dan biasa Nabi SAW untuk berdakwah ya, ataupun sholat koleksi dari Madinah ya. Ini tongkat beliau. Dan kemudian kita lihat lagi, ini adalah cambuk baginda Rasulullah SAW. Telah nyampe pula di Kabupaten Kapang, dan kita bersyukur cambuk ini telah berada di depan mata kita ya. Alhamdulillah, bersyukur, semoga menjadi pertanda kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Kapang. Itu sertifikatnya, dan ini merupakan salah satu cambuk Nabi SAW yang biasa digunakan pada saat menunggangi kuda atau unta, terbuat dari kulit domba dengan panjang 120 cm. Seperti ini dipegang dan dijaga oleh Zainal Abidin dan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memegang batu dinding pondasi Ka'bah ya. Ini batu dindingnya mempunyai elektromagnetik yang sangat besar sekali sampai hari kiamat ya. Dan insya Allah batu ini akan menjadi salah satu batu yang keberkahan bagi kita, terutama masyarakat Kabupaten Kapang yang menunjang dalasan dari laut dan udara ya. Laut dan udara yang pada saat ini memang sangat jauh sekali ya, bisa nyampe di Kabupaten Ketapang seperti ini. Dan kita bersyukur, mohon kepada masyarakat Kabupaten Ketapang untuk kita hanya bisa mendapatkan batu seperti ini di Turki ataupun di daerah lain ya, untuk melihat artefak seperti ini, dan benar-benar asli. Kalau kita lihat ada sertifikatnya juga ya, seperti ini ya, berarti keasliannya memang terjaga ya. Dan kita pegang batu ini, insya Allah berkunjunglah ke Masjid Al-Ikhlas ini ya. Dan yang kedua juga ada sertifikat dari batu dinding Ka'bah ya. Kalau tadi pondasi Ka'bahnya, ini adalah kita zoom saja ya, batu dinding Ka'bah. Nah, ini batu dinding Ka'bah ini insya Allah kita lihat dari dekat berwarna putih, seperti ada kapur-kapur atau saljunya ya. Pada masyarakat Kabupaten Kapang, kesempatan yang sangat mempunyai hikmah yang sangat besar ya. Apabila kita berkunjung di sini, kita bisa bayangkan kalau kita nyampe ke berapa biaya kita harus tenaga, waktu, membuat paspor dan sebagainya kalau kita sampai ke Turki melihat halnya semacam ini ya. Dan ini adalah batu dinding Ka'bah yang berikut juga direnovasi tahun 1949 juga ya. Ada beberapa jenis batu dinding Ka'bahnya ini kalau kita lihat. Nah, ini adalah batu dinding Ka'bahnya. Bersyukurlah kita kalau kita sholat seperti dekat ya, seperti inilah batu dinding Ka'bah ya. Untuk masyarakat Kabupaten Kapang, mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah yang berarti dan keberkahan di daerah kita ya. Karena bentuk-bentuk keberkahan itu banyak macam jenisnya, dan ini adalah mungkin dari sekian kabupaten di seluruh Indonesia, Kabupaten Ketapang ini mendapatkan keberkahan melalui Masjid Al-Ikhlas ini ya. Kemudian juga kita lihat sertifikat dari jam matahari ya. Kalau kita lihat dari bacaan jam matahari ini, bayangan jauh pembukaan datar yang kemudian ditandai dengan jam-jam dalam satu hari. Jam matahari merupakan perangkat penunjuk waktu yang sangat kuno. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan perangkat ini dibuat. Dan jam matahari tertua yang pernah ditemukan kebanyakan berasal dari Yunani, berupa sebuah bentukan sirkuler ya, dengan penanda di tengah yang ditemukan oleh Claudian Barussis ya, koleksi dari Mesir ya tentunya ya. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai salah satu nah ini bentuk jamnya ya. Kalau kita zoom dekat seperti ini ya, bersyukur kita di Kabupaten Ketapang yang selama ini kita dengar dan kita baca atau kita mendengar dari mulut ke mulut, sekarang benar-benar tiba di Kabupaten Ketapang ya, jam matahari yang koleksi dari Mesir dan sudah nyampe di Ketapang ya. Dan kita doakan juga yang seluruh personil atau panitia yang susah payah ya
yang bisa menyampaikan barang-barang seperti ini melewati udara dan lautan dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang harus mereka penuhi ya. Kalau tidak salah ada persyaratan yang ada 15 persyaratan ya yang harus mereka penuhi untuk menyampai di Kabupaten Ketapang ini, dan persyaratan itu pun tidak mudah. Berbagai lapisan persyaratan untuk nyampai tibanya jam seperti ini ya. Ya Rabbi, ini kita bersyukur kepada Allah melalui Rasulullah. Kita berharap ini menjadi salah satu kebahagiaan bagi kita ya, masyarakat Kabupaten Ketapang diberikan